Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Pengadaan Sumber Daya Manusia di PT Surya Madistrindo. Saya Siska Pratiwi. Nah, jadi di sini pemateri 1 itu akan dibahas oleh saya sendiri. Saya Nur Arif Kurnia sebagai pembaca materi kedua. PT Surya Madistrindo. PT ini didirikan pada tahun 2002. PT ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk yang menjalankan distribusi produk-produk sigaret gudang garam bersama dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Di tahun 2009, Surya Madistrindo ditunjuk sebagai distributor tunggal yang memegang kendali strategi distribusi dan field marketing untuk seluruh wilayah Indonesia. PT ini mempunyai visi mengembangkan sumber daya manusia yang baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Dan misi PT ini, kami adalah organisasi pembelajaran, kami organisasi modern dan profesional yang menjunjung tinggi norma-norma sosial. Proses pengadaan tenaga kerja pada PT Surya Madistrindo sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua itu ada pengisian belangko lamaran. Yang ketiga ada pemeriksaan referensi. Yang keempat itu ada wawancara pendahuluan. Yang kelima ada tes penerimaan. Yang keenam ada tes psikologi. Yang ketujuh itu ada tes kesehatan. Dan yang kedelapan ada wawancara akhir atasan langsung. Dan yang kesembilan itu ada keputusan diterima atau ditolaknya pekerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia PT Surya Madistrindo. Sebagai perusahaan yang dinamis dan berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam perusahaan, PT Surya Madistrindo melakukan berbagai hal berikut untuk mengembangkan sumber daya manusianya, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan pembelajaran leadership. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, training dilaksanakan oleh trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbaharui teknik pelatihan. Praktik pelatihan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang profil dan bisnis proses perusahaan sehingga masing-masing karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan ke dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Berikutnya, rekrutmen dan seleksi PT Surya Madistrindo. Pengadaan pegawai melalui proses seleksi yang benar akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus dapat meningkatkan keunggulan bersaing organisasi. Oleh karena itu, proses seleksi pelamar perlu mendapat perhatian serius. Terdapat langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan, yaitu langkah yang pertama dalam proses seleksi karyawan adalah penerimaan surat lamaran. Penerimaan surat atau berkas lamaran dilakukan untuk persiapan langkah selanjutnya. Langkah yang kedua, berbagai tes dalam seleksi pelamar. Yang akan mengikuti langkah ini adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat atau dinyatakan lulus berkas oleh tim penyeleksi berkas. Langkah yang ketiga, wawancara, yaitu salah satu langkah dalam proses seleksi karyawan yang sering digunakan. Langkah yang keempat, keputusan penerimaan karyawan merupakan langkah terakhir dalam proses seleksi karyawan. Dalam langkah ini, penting untuk mempertimbangkan semua informasi dengan cermat agar pengambilan keputusan dan penerimaan atau penolakan menjadi pegawai betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, orientasi dan penempatan PT Surya Madistrindo. Proses rekrutmen
yang dilakukan oleh PT Surya Madisrindo untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal yaitu rekrutmen eksternal mengacu pada rekrutmen di mana para kandidat dipilih dari luar organisasi. Selain bakat yang ada di dalam organisasi, sumber ini melibatkan penggunaan metode yang akan membantu untuk mencari tahu karyawan terbaik yang berada di luar organisasi. Namun, ini adalah tugas yang sulit, tetapi memiliki dampak yang sangat positif dibandingkan dengan rekrutmen internal. Selanjutnya, sistem pemutusan hubungan kerja PT Surya Madisrindo. PT Surya Madisrindo sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seseorang, biasanya manajer selalu mengawasi kinerja karyawan, apakah baik atau tidak, sering membuat kesalahan atau tidak, disiplin atau tidak, dapat mencapai target atau tidak. Sebelum melakukan PHK, manajer PT Surya Madisrindo biasanya memberikan surat peringatan kepada karyawan yang berbuat kesalahan, tidak disiplin, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah memberikan surat peringatan kepada karyawan tersebut, manajer akan tetap mengawasi karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut masih melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Jika karyawan tersebut masih melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, maka manajer akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tersebut dengan tetap memberikan kompensasi yang harus dipenuhi kepada karyawan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah PT Surya Madisrindo merupakan salah satu perusahaan distributor rokok terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. Visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Surya Madisrindo adalah mengembangkan sumber daya manusia agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. PT ini memerlukan beberapa karyawan baru sesuai dengan kebutuhan PT Surya Madisrindo. Untuk itu, PT ini mengambil langkah kebijaksanaan dalam penyelenggaraan rekrutmen karyawan yang dilaksanakan secara sentralis. Sebaiknya, pimpinan perusahaan PT Surya Madisrindo selalu melakukan deskripsi jabatan agar karyawan memiliki pandangan pedoman yang baik dalam bekerja, sehingga hasil kerjanya dapat sesuai dengan target dan rencana perusahaan. Disarankan kepada pimpinan PT Surya Madisrindo dalam menganalisis pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai hasil mini riset pengadaan sumber daya manusia di PT Surya Madisrindo. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.